Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan pertemuan kita, masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu yang pertama masih berkaitan dengan takwa. Adapun yang selanjutnya yaitu kita adalah akan membahas yaitu sebab-sebab yang menyebabkan orang menjadi bertakwa, gitu ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa asbabuha katsiratun. Ya, ini kita praktek membaca, gitu ya, belajar membaca kitab, gitu ya. Wa asbabuha katsiratun, dan sebab-sebab yang menyebabkan takwa, ya, sebab-sebab yang menyebabkan orang bertakwa katsirah, banyak. Minha, di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah an yulahidhal insanu annahu abdun dzalilun. Ya, hendaklah, ya, memperhatikan atau memperhatikannya seorang manusia, ya, seorang hamba, annahu abdun dzalilun, ya, bahwasanya dia adalah hamba yang hina, ya, hamba yang lemah, begitu ya. Jadi yang pertama adalah an yulahidhal insanu annahu abdun dzalilun, yaitu hendaknya menyadari, ya, bisa dikatakan seperti itu, menyadari bahwasanya dia adalah insan tersebut adalah hamba yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun, bahwasanya Tuhannya yaitu Allah qawi, yaitu yang maha kuat, azizun maha perkasa. Wala yanbaghi lidzalili an ya'siyal aziza, nah, ya. Maka tidak pantas bagi hamba yang hina kemudian memaksiati, an ya'siya, yaitu memaksiati al-aziz yang maha perkasa. Ya, az-zalil, kita lemah, hina, kemudian kok kita memaksiati aziz yang maha perkasa, yaitu Allah. Li'anna nasiyatahu biyadih, karena sesungguhnya ubun-ubun insan tersebut, hamba tersebut, itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadih itu artinya di tangannya. Artinya apa? Ketika ubun-ubun kita di tangan Allah, Allah bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Maka ketika kita maksiat, tiba-tiba Allah wafatkan kita dalam keadaan maksiat. Nauzubillah. Jadi artinya begitu. Ya, kita berhati-hati karena semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kapan kita mati, maka kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah wa minha, dan di antara sebab-sebab yang menjadikan, atau di antara sebab-sebab yang menjadikan seorang itu bertakwa, yaitu an yatadzakkara ihsanallahi ilaih. Hendaklah seorang manusia atau seorang hamba yatadzakkar, mengingat ihsanallahi ilaih, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya yang telah diberikan kepadanya, ya, fi jami'il ahwali, dalam segala kondisi, ya, dikasih nafas misalnya, dikasih bisa menghirup udara, bisa melihat itu sesuatu yang masya Allah, begitu kan. Kita harus hendaknya kita mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi. Bisa bernafas alhamdulillah, bisa makan alhamdulillah, enggak sakit alhamdulillah, ya, begitu. Wa man kana kadzalik, dan barang siapa yang demikian, maksudnya la yang bagi an tujhada ni'batuhu. Kalau sudah demikian, itu wa man kana kadzalik, kalau ada yang demikian, yaitu yang berbuat ihsan, ya, kepada kita, atau kita berbuat ihsan kepada orang, gitu ya, bisa juga. Tapi di sini Allah, gitu ya. Wa man kana kadzalik, yaitu kalau Allah sudah berbuat baik demikian, gitu ya, ihsannya kepada kita yang sangat masya Allah, gitu ya, maka la yang bagi an tujhada ni'batuh, maka enggak pantas yaitu nikmatnya itu dikufuri, ya, nikmatnya tidak, atau nikmatnya diingkari, itu tidak boleh. Ya, demikian juga kita misalnya berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada teman-teman kita, berbuat baik kepada orang lain misalnya, maka orang lain tersebut tidak pantas baginya untuk menolak atau mengingkari atau mengkufuri apa yang kita berikan kepadanya, gitu ya. Apalagi Allah yang telah menciptakan kita, maka man kana kadzalik la yang bagi, apalagi Allah yang sudah berbuat baik yang tidak terhitung kebaikannya, ya,
telah menciptakan kita, ya, memberikan kita nikmat yang begitu banyak. La yang bagi antujhada ni'matu. Enggak pantas bagi kita untuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.